Kita harus menjaga nikmat keamanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Di antaranya dengan cara masing-masing merasa bahwasanya ini adalah tanggung jawab bersama. Bukan cuma tanggung jawab pemerintah, bukan cuma penanggung jawab, bukan cuma tanggung jawab tentara atau polisi, akan tapi setiap penduduk negeri Indonesia harus sadar bahwasanya keamanan adalah tanggung jawab masing-masing. Yang nikmat tersebut jangan sampai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai terpedaya dengan orang-orang provokator yang ingin menghilangkan keamanan dari negeri kita. Yang hanya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongannya. Kemudian mengadu domba di antara kaum muslimin. Dan memudahkan pertumpahan darah di antara kaum muslimin. Mengadu antara masyarakat dengan penguasa. Jangan terprovokasi dengan celotehan-celotehan mereka meskipun dengan nama agama. Ingatlah, nikmat keamanan adalah nikmat yang besar. Jangan sampai kita membantu hilangnya nikmat tersebut. Dengan status kita yang kita buat. Dengan celotehan yang kita ungkapkan. Dengan provokasi yang kita sebarkan di medsos. Dan jangan ikut-ikutan, jangan latah. Kita bersyukur. Ma'asyiral muslimin, kita hidup dalam kondisi tentram. Kalau kita hidup dalam kondisi aman, banyak kegiatan yang bisa kita lakukan. Kegiatan duniawi maupun kegiatan keagamaan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan banyak kegiatan keagamaan yang butuh keamanan. Contoh misalnya Allah sebutkan tentang haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib bagi manusia untuk berhaji bagi yang mampu. Di antara tafsiran para ulama tentang mampu maksudnya perjalanannya aman menuju Baitullah. Kalau tidak aman tidak wajib untuk berhaji. Tentang salat kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa in khiftum farijalan aw rukbana, fa idza amintum fadhkurullah." Kalau kalian tidak merasa aman, kalian salat dalam kondisi berjalan atau naik kendaraan. Kalau kalian aman dalam salat, baru bisa salat seperti biasa. Jika tidak, sulit orang untuk salat. Bahkan dalam berdakwah. Kalau terjadi kekacauan, bagaimana kita bisa berdakwah? Bagaimana kita bisa menyampaikan risalah Islam kepada orang-orang yang belum kenal Islam? Mereka tidak akan bisa berfikir dengan cerdas ketika dalam kondisi tidak aman. Sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi tsumma ablighu ma'manah." Jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan darimu, maka berilah perlindungan kepadanya sampai dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembalikan dia ke tempat amannya. Kata para ulama, ini menunjukkan seorang butuh kenyamanan, keamanan untuk bisa mengerti apa yang disampaikan. Oleh karenanya, ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah antara kaum muslimin dengan orang-orang Quraisy di Mekah yang berlangsung kurang lebih 2 tahun, maka banyak orang yang masuk Islam. Padahal sebelumnya Nabi SAW berdakwah cukup lama. 13 tahun di Mekah. Kemudian 6 tahun di kota Madinah, yaitu 19 tahun. Tetapi orang-orang yang masuk Islam cuma sekitar 3.000-an. Tetapi ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, di mana kaum muslimin bisa berinteraksi dengan kaum musyrikin, dan mereka bisa dengan nyaman mendengar tentang sabda-sabda Nabi SAW. Akhirnya banyak yang masuk Islam. Dalam waktu 2 tahun bertambah kaum muslimin sekitar 7.000 orang. Jadilah ketika Fatu Makkah, kaum muslimin berjumlah 10.000 orang. Maksud saya, dalam kondisi aman kita butuhkan bahkan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, ma'asyiral muslimin, ingatlah bahwasanya keamanan adalah nikmat yang sangat besar. Percuma ya kalau kita sehat, kita kaya, kita punya uang yang banyak, tetapi negeri kita tidak aman. Maka jangan sampai terprovokasi dengan orang-orang ingin menghilangkan keamanan dari negeri kita.